dan kita diminta titik-titik mana saja yang sekiranya diperlukan penyekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Sheila Dona di podcast Bisik Mamu, bicara asik sama kamu. Kali ini teman Bisik Mamu, saya berada di satu kantor dinas perhubungan. Kita mau bahas persoalan tentang kebijakan-kebijakan apa sih yang akan diberikan dari dinas perhubungan terhadap acara yang akan kita mau jalankan ini. Natal dan Tahun Baru biasanya kan acara-acara banyak sekali, tapi di perhubungan ini biasanya sudah ada kebijakan-kebijakan tersendiri untuk merekayasa lalu lintas. Seperti apa sih? Kita kenalan dulu ya, sama siapa sih saya mau bicara nih teman Bisik Mamu. Di sini ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, yaitu Bapak Dadang Ginanjar Samsupraja MAP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya buka maskernya. Oke, kita juga mau izin ya teman Bapak, saya juga mau izin ya, boleh buka ya aja untuk membuka maskernya karena agak kurang nyaman juga. Walaupun memang kita di sini kan kita datang bertamu, jadi protokol kesehatannya wajib ya dilakukan. Teman Bisik Mamu juga ya, jangan lupa protokol kesehatan dimanapun Anda berada itu harus dilakukan. Dan saya juga bertemu dengan di sini juga ada Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Ibu Insinyur Indrit Aryaswati. Betul ya Bu namanya? Saya takut salah nih namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Bu Indi aja. Oke, Bu Indi namanya ya, kita panggil Bu Indi ya. Ya, saya di sini teman Bisik Mamu, teman yang cantik juga seperti saya gitu kan. Biasanya saya bintang tamunya, narasumbernya itu adalah laki-laki semua. Jadi yang perempuan ini, yang kedua ini adalah Bu Indi. Bapak apa kabar Pak Dadang Ginanjar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Mbak ya Sheila. Pak. Saya panggil Mbak aja deh. Iya harus. Ya. Udah Ibu ya. Jangan Ibu. Ya, makanya saya nggak mau kalau dipanggil Ibu Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Dalam masih masa pandemi ini. Ya. Yang terpenting sekarang ini sehat. Iya betul, harus begitu. Udah yang penting sehat ya. Nah, gimana Pak di masa pandemi ini Pak? Kan perhubungan ini kan juga pasti mengalami juga nih dinas perhubungan ya tentang pandemi. Bagaimana kebijakan-kebijakan apa yang sudah dijalani di masa pandemi ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bisik Mamu, teman Bisik Mamu. Teman Bisik Mamu, oke. Saya Dadang Ginanjar Samsupraja. Saat ini saya diberi amanah sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Terima kasih nih kehadiran Mbak Sheila. Saya didampingi salah satu Kepala Bidang, Kepala Bidang Angkutan dan Terminal. Urusan angkutan ada di sini, urusan terminal nih kita ada 3 terminal di Ibu Indi ini. Ya, tadi pertanyaannya kan pada masa pandemi ini. Iya, di masa pandemi ini. Dinas Perhubungan ini sudah terlibat di saat masa pandemi ini PSBB dulu. PSBB diberlakukan. Ketika di situ ada PSBB, Dinas Perhubungan salah satu elemen yang memang harus turun ke lapangan. Di lapangan itu faktanya kita, ini kan harus ada pengendalian, waktu itu kebijakan nasionalnya kan pengendalian transportasi ya. Kita tahu termasuk pembatasan pergerakan orang kan. Nah, jadi pada saat itu, jadi dari Maret 2020 lah ya, saya kira kita mulai dihantam pandemi ini. Nah, Kota Bekasi pada saat itu juga, karena memang secara Kota Bekasi ini kan ada di wilayah aglomerasi. Jadi sebagai mitra ibu kota, jadi ada wilayah aglomerasi Jabodetabek, ya Bekasi salah satunya juga harus mengikuti kebijakan itu. Pembatasan pergerakan orang waktu itu kita lakukan pembatasan pada 32 titik. Semua orang ditutup tuh. Mau pintu kecil, mau pintu mana ada 7 dari 32 titik itu 7 titik exit tol. Di sub diberi tugas untuk
menghadirkan petugas-petugas di subnya dalam rangka pengendalian tadi pada titik-titik itu, 32 titik. Waktu itu di awal-awal sih hampir 24 jam ya. Pada saat itu, bayangkan di pertama itu. Jadi saya harus menyiapkan personil yang sedemikian rupa. Nah, tapi alhamdulillah seiring waktu terus berjalan kita berjuang dengan kondisi ini ya. Seiring juga dengan kebijakan-kebijakan nasional dalam pemberlakuan kondisi pada saat pandemi sampai sekarang ini Bekasi masih statusnya masih PPKM level 2 ya. Kalau ya masih level 2 ya. Pengendalian transportasi masih terus. Walaupun memang sekarang sudah agak landai ya. Jadi dari awal kita sudah terlibat di situ. Termasuk waktu itu kan kita mengendalikan yang agak sulit itu transportasi kendaraan roda 2. Karena ojek online kan juga begitu. Armada satu-satunya yang bisa waktu itu kan yang bisa kapan saja dibutuhkan oleh masyarakat karena masyarakat itu dari kalau di dalam kota kan masih bisa ya kan perlu itu. Nah, kita kendalikan juga waktu itu ojek online kita kendalikan ya. Kita berkomunikasi dengan operatornya, kita undang ke sini sampai kita mendapatkan satu standar pelayanan bagaimana ojol ini bisa melakukan pelayanan di Kota Bekasi. Pada saat itu ya. Punya fungsi strategis sekali berarti ojol ya Pak, karena door to door sistemnya ya kan. Betul. Dan masyarakat mau tidak mau hanya itu yang bisa hanya bisa mendapatkan layanan transportasi pada saat itu. Ketika pembatasan kendaraan pribadi pun kan dibatasi. Satu mobil pada saat itu kan masih 3 orang kalau nggak salah ya. Harus berjarak dan penuh dengan bukan insiden ya. Ya beberapa kejadian lah ya ketika masyarakat tidak sepenuhnya menerima ini. Itu satu. Yang kedua terjadi pengendalian transportasi karena terminal dihentikan kan. Terminal dihentikan. Nah, ketika terminal ditutup ya sudah berdampak ke banyak hal ya. Termasuk seluruh armada mau tidak mau start. Dan itu kan bukan hanya di wilayah Kota Bekasi, tapi paling tidak ketika ini terhenti, ya mau tidak mau. Tapi kondisi itu pernah. Pembatasan itu untuk kendaraan itu sendiri, itu berimpak nggak sih sama pengurangan pandemi sebenarnya? Karena kan saya sendiri merasakan tidak nyamannya gitu loh. Yakin saya itu berkurang. Karena kan pembatasan pergerakan orang ya sudah pada saat itu kan kita sedang tinggi-tingginya ya. Ya memang salah satu upayanya membatasi pergerakan itu tadi di area publik yaitu pengendalian transportasinya kan. Dinas Perhubungan masuk di situ. Ya. Nah, kualitas pelayanan sendiri gimana Bu semasa pandemi ini? Baik kah untuk lalu lintasnya? Dari segi untuk income pengusaha pasti menurun. Dan itu memang dampak ekonomi itu akan terasa betul. Sejak mulai masa PSB itu memang masyarakat harus siap dengan segala resiko karena ini kan sifatnya bukan hanya di Kota Bekasi saja. Apalagi kita berdekatan dengan DKI Jakarta. Ya termasuk isu-isu lockdown itu kan mempengaruhi pergerakan orang, aktivitas. Nah, dan kita pahami bahwa masyarakat itu membutuhkan, jadi kan ini menjadi pelayanan dasar untuk yang namanya angkutan umum, pasti kualitas akan berpengaruh. Mungkin itu. Untuk momennya Nataru sendiri ini gimana Pak? Natal dan Tahun Baru, adakah kebijakan-kebijakan berikan pemerintah untuk merekayasa lalu lintas ini? Gimana? Kebijakan menghadapi Nataru atau Natal dan Tahun Baru ini dua event yang ini kan intervalnya 1 minggu ya, 25 sampai 1 Januari. Ini kan sebetulnya tahun lalu juga kita sudah melakukan ini. Karena tahun lalu juga kita masih di. Berarti akan sama lagi nih ceritanya? Menurut saya sih sama. Oh, wacananya akan sama ya? Akan sama, kebijakannya akan sama walaupun
Karena kan kita sekarang ini mengantisipasi jangan sampai terjadi lonjakan pergerakan orang yang luar biasa sehingga yang kita khawatirkan gelombang ketiga katanya ya. Kalau kata para ahli pandemi ini gelombang ketiga jangan sampai terjadi. Saya kira kan kebijakan nasionalnya pun mungkin akan seperti itu. Nah, Kota Bekasi sudah dalam Dinas Perhubungan sudah mengantisipasi, kita sudah membuat rencana operasinya seperti apa ya. Kalau tahun lalu karena kita tetap bersinergi ya berkoordinasi dengan Satlantas Polres Metro Bekasi. Karena kebijakan pergerakan pembatasan ini dari aspek transportasi selain melibatkan tentunya dari Kementerian Perhubungan di atas untuk kewilayahan ini biasanya dengan Polda Metro Jaya ya. Kebijakan dengan Pak Sambodo itu apa? Kepala Korlantas ya, Korlantas Polda Metro Jaya. Biasanya melakukan supervisi dan kita diminta titik-titik mana saja yang sekiranya diperlukan penyekatan. Belajar dari tahun lalu karena sudah mengerucut ke 4 titik perbatasan dengan DKI saja tuh. Dari arah Cakung di Harapan Indah kita tempatkan petugas. Di sana juga ada di Kota Bekasi ada, dari DKI pun ada. Termasuk di Sumber Arta, karena ini kan lalu lintas yang cukup tinggi nih, jalur Kalimalang, itu di sekitar di Sumber Arta. Lalu lintasan ke Kabupaten Bekasi, ke Kota Bekasi itu kan hanya lintasan saja dari Kabupaten Bekasi lewat kota lalu ke DKI. Itu di Kabupaten perbatasan Kabupaten Bekasi itu di sekitar kita nama Tongyang lah atau di Bulak Kapal. Ya. Jadi di Sumber Arta, di Harapan Indah, di Bulak Kapal yang kaitan dengan jalur arteri yang ke Tambun. Biasanya ke sana. Jadi tapi nanti kita akan tunggu. Tunggu kebijakan dari ditunggu ya kebijakannya karena belum keluar ini. Belum keluar, tapi rencana operasinya kita sudah siapkan. Termasuk prasarana penunjang lainnya. Personil udah pasti kita siap. Pak? Sarana penunjang lainnya itu seperti apa maksudnya? Ya selain personil, kesiapan personil saya, tim Dishub, itu ada di bidang pengendalian operasi sudah. Insya Allah kita sudah siap. Ya dari hal kecil kan, tendanya aja harus kita siapkan. Oh gitu ya. Jalan terkasihan petugas saya kepanasan, kehujanan, rambu-rambunya pun harus kita siapkan. Supaya ini bisa menginformasikan ke masyarakat bahwa di situ ada titik penyekatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Ingat ya masyarakat di Bekasi, khususnya di Bekasi loh ini ya penyekatannya sudah diberitahukan sama kepala. Rencana operasi ya. Masih rencana ya teman Bisik Mamu tapi. Jadi istilah kita run off-nya sudah. Tapi paling tidak ya sama lah seperti tahun yang lalu seperti itu ya Pak ya. Ya, insya Allah. Kalau melihat dari infrastruktur yang sudah luas ini, sudah banyak ini di Kota Bekasi kan ya Bu Indi. Ini bagaimana pelayanan Ibu dengan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi ini? Untuk angkutan? Untuk angkutannya? Untuk angkutan dengan adanya kemajuan sekarang ya milenial, kemudahan untuk masyarakat menggunakan angkutan umum, perlu memang di pihak kami itu ada peningkatan kualitas, baik pelayanan dasarnya, kualitasnya, kemudian kualitas pasti tersedia juga sarana prasarana. Untuk pelayanan keselamatannya bagaimana Bu? Oh itu pasti melekat, ya? Iya itu melekat. Jadi ada bahasa laik jalan. Nah, kendaraan yang laik jalan, khususnya untuk kendaraan umum itu pasti dia K3-nya lah. Laik jalan itu pasti safety pertama, nyaman, aman, mudah dijangkau. Ya itu. Sebenarnya masalah yang paling berat itu menghadapi lalu lintas itu seperti apa sih Bu di Dinas Perhubungan ini? Kalau untuk lalu lintas ya izin ada teman saya mungkin Pak gimana nih? Enggak, nanti saya gini. Bapak bisa jelaskan Pak? Sebetulnya kan kita sedang ini menyusun bagian ya dari
program penyusunan RITJ, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Oh, ada. oke. Ini kita terintegrasi di dalamnya. Oke. Ya, walaupun Kota Bekasi juga sedang menyusun itu. Ya, secara parsial ini kan harus bersinergi. Oke. Harus ada nyambung lah dengan Jakarta, dengan wilayah kabupaten, dengan kita kan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi gitu kan, dan DKI. Nah, ini kan moda angkutan yang harus disiapkan seperti apa. Nah, dengan kondisi sekarang ini. Nah, kondisi existing sekarang ini, karena Kota Bekasi sudah tidak mengeluarkan lagi izin trayek. Izin trayek sudah tidak ada lagi ya. Jadi angkot itu kan ribuan ini di jalan raya. Walaupun yang menurut catatan kami itu ada sekitar 368 yang masih dianggap layak jalan. Layak jalan itu karena di regulasinya kita ada Perda ya yang mengatur itu ini 15 tahun lah. 15 tahun. Jadi kalau dalam catatan di database kami itu tinggal 368 sekarang. Tahun kemarin masih 555, sekarang 368. Itu yang AKDP-nya ada berapa? 176 berapa? Ya sekitar segitu. Nah, tapi persoalannya kan di lapangan kan masih ya yang sudah tidak layak kan masih ada yang jalan tuh. Nah, ini memang dilema. Di satu sisi kita melakukan operasi gabungan untuk penertiban angkutan-angkutan yang sudah tidak layak jalan. Karena dari sisi kenyamanan, ya sudah tidak nyaman lah ya, kurang nyaman. Dari sisi keselamatan juga harus kita perhatikan. Nah ini kan masih ada. Nah, secara rutin kita lakukan operasi gabungan. Kita bekerja sama dengan Satlantas, dengan TNI, Polri pasti dimasukkan di dalam tim gabungan itu. Tapi ini juga belum menyelesaikan masalah. Ternyata, ya. Karena memang selain jaringan transportasi jalan yang tidak seimbang dengan kebutuhan layanannya ya, mobilnya atau kendaraannya tinggal sedikit juga yang layak itu, nah, di situ persoalan. Nah dari situ muncullah sebetulnya ada kebijakan Kota Bekasi ini ingin melakukan reformasi transportasi sebetulnya. Dengan dulu BRT ya. BRT tapi sekarang sejalan mungkin dengan kebijakan dari Kementerian Perhubungan. Ada Permen nomor 9 tahun 2020. Baru belum lama. Yang sedang terus disosialisasikan tentang program BTS ya. By the service. Ya, jadi sebetulnya ini upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik ya dari aspek transportasi. Kota Bekasi mau ya setuju lah dengan komitmen apa itu. Pak yang diberikan BTS itu sendiri? BTS ini kan konsepnya adalah pemerintah membeli layanan itu sendiri. Iya, karena memang transportasi itu ya sudah menjadi kewajiban pemerintah ya untuk menjamin kenyamanan, keamanan. Jadi kalau saya lihat di motonya itu teman bus ya, teman bus. Teman itu transportasi ekonomis gitu kan, mudah, andal dan nyaman gitu kan. Ya moda angkutan massal ini salah satu pilihan. Ya. Tentunya ketika kita mau melakukan ini, kita juga harus, karena sudah survei kita sudah memiliki beberapa koridor atau rutenya itu. Koridor ini sudah kita survei, sudah kita tetapkan melalui keputusan kepala daerah. Salah satu contohnya koridor 1 itu dari Harapan Indah ke terminal. Ya. Dan yang sekarang juga sudah dilayani oleh bus Transpatriot. Ya. Jadi ada pengelolanya, ada pengelola sendiri, itu ada salah satu BUMD yang mengelola ini, PDMP, Perusahaan Daerah Mitra Patriot.
satu koridor ini sudah jalan. Sudah hampir tahun ke-3 ya. Koridor 1 ini jalan. Nah, di 2020 kemarin kita juga sudah launching karena kita dapat bantuan dari Kementerian Perhubungan 20 unit bus ya. Jadi modal dasarnya sudah ada nih. Ya, tinggal nanti pengembangannya seperti apa. Koridor itu selain koridor 1 dari Harapan Indah ke terminal, termasuk koridor 2 dari Pida Bantar Gebang sampai ke Sumarekon. Lalu dari Sumber Arta ke Sumarekon juga ada. Sampai ke Wisma Asri ya. Ada alternatifnya 7 koridor sudah kita siapkan, tapi yang sudah kita putuskan itu 3 apa 4 ya? 4 ya? 3 ya? Sudah ada. Nah, tinggal ini nanti sebagai langkah awal kita. Karena kalau ya memang selain keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sementara ini harus masyarakat memerlukan pelayanan. Ada program BTS dari Kementerian Perhubungan ya tentunya kita mendukung sekali. Tinggal daerah menyiapkan baik sarana prasarananya, haltenya tuh shelternya kita siapin lah itu mah. Jadi ya kita bebenah lah. Jadi kalau dapat bantuan ya udah. Nanti seperti apa pengelolaannya tentunya kan secara teknis itu pasti ada. Ya. Tapi kita siap. Dan sebenarnya kehadiran BTS ini kan bukti bahwa pemerintah punya komitmen ya untuk meningkatkan layanan angkutan umum. Di satu sisi masyarakat lebih simpel menggunakan layanan online, tapi tetap kan kemacetannya juga tetap berdampak. Ya. Nah, jadi program ini yang saya tangkap ini memaksa masyarakat warga untuk menggunakan bus. Tapi kan supaya tertarik ya harus aman, nyaman dulu lah. Kalau perlu misalkan ada sekarang kan zaman milenial enak banget harus sambil begini kan. Bisnya ada pasang wifi. Ada wifi juga. Misalkan ya. Atau ini karena program ini juga terhubung dengan karena kan Kota Bekasi ini kan juga sebagai kota smart city. Terintegrasi dengan itu Pak? Pasti memang walau smart city kan sudah jauh, jauh hari kita sudah kembangkan dan ini menjadi bagian kalau menurut saya ya. Menjadi bagian dari smart city itu. Karena terintegrasi antara satu tempat ke tempat yang lain dengan moda transportasi. Walaupun memang ini tantangannya luar biasa lah ya. Tantangannya apa Pak? Bapak udah ngomong duluan. Apa tantangannya? Karena tetap yang namanya bahasanya kan kalau memaksa nih, memakai itu gitu kan. Tapi kan harus disiapkan. Kalau dari perumahan itu ke fullnya, kalau istilah itu feedernya lah ya, pengumpan itu harus ada. Ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai warga dari rumah mau ke full itu susah juga. Nah, sebetulnya ada keputusan sudah kita siapkan kebijakan itu untuk angkutan-angkutan kecil pengumpan itu. Ya, ada dari perumahan ke terminal kecil lah ya, ke shelter itu. Jadi warga juga tidak disulitkan. Sekarang ini kan door tuh mendingan di depan pintu warga tahunya kan. Enak naik ojek. Tapi jangan sampai setelah naik ojek bingung nih. Nah, sudah pakai bus aja. Sistem pembayaran sendiri gimana Pak? Kalau yang sudah berjalan memang kita pakai cashless ya. Belum Pak, masih manual. Manual ya, manual. Tapi program cashless sudah. Cashlessnya Trial ya, Ya. untuk manual dulu pertama. Ya. Karena ternyata tidak mudah juga ya, masyarakat tidak semua langsung ya Paham atau memang belum paham semuanya ya. Mungkin kalau kayak Mbak Sela sih ya sudah biasalah pakai gadget. Ya. Tapi kalau orang mau ke pasar, mohon maaf mungkin masih ada yang belum terbiasa. Taunya cuma. Nah, ini juga jadi kendala. Tapi intinya bahwa
Kota Bekasi siap ke depan mendukung program BTS. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar ya program BTS ini. Amin, mohon dukungannya. Karena mungkin memang tantangannya berat sekali untuk mengawali segala sesuatu ya. Karena kalau program-program baru memang berat pasti itu teman bisik kamu. Tapi bagaimana seorang Bapak Dadang Ginanjar ini bisa mengaplikasikan proyek ini dan program ini untuk masyarakat. Dan ini pasti tujuannya kan baik ya Pak ya. Ya kita ingin meningkatkan kualitas pelayanan itu. Sebagai contoh memang seperti dari Bantar Gebang, bayangkan misalnya warga Bantar Gebang ingin ke Sumarekon atau ingin ke mall di metropolitan di pusat kota di sini, kan itu macet tuh jalan Narogong ya. Memang ini jalur khususnya harus disiapkan ini. Ya kalau di DKI itu udah kayak seperti jalur busway ya. Ya Kota Bekasi mungkin belum ke sana karena memang keterbatasan area ruas jalan juga, tapi next mungkin kalau memang ini diperlukan dan ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat mutlak ya mau tidak mau harus disiapkan. Terus untuk perihal pendapatan asli daerahnya Pak sudah mencapai target kan di Dinas Perhubungan ini? Ini secara keseluruhan ya? Iya, boleh. Nggak seluruh juga nggak apa-apa. Kalau sampai November ini sih secara kumulatif sudah ya? Sudah tercapai. Salah satu tugasnya kan kita retribusi ya. Iya. Retribusi dari sektor parkir liar. Uji kendaraan. Pengujian kendaraan bermotor. Itu sudah tahapan ini sudah tercapai ya. Walaupun di masa pandemi kan tetap KIRMA harus. Oh iya. KIRMA harus walaupun kantornya sempat tutup 3 bulan tuh. Oh gitu. Jadi bagaimana melakukan ketika bulan Juli kalau nggak salah tuh ya, ketika tinggi-tingginya ya mau tidak mau. Selain kita juga pegawainya mau tidak mau memberlakukan kebijakan sebagian WFH ya kan. Lalu ada pembatasan aktivitas di kantor, malah sempat ditutup juga. Ya, itu juga berdampak. Tapi kan ini berlaku tetap 6 bulan Anda harus KIR dong gitu kan, wajib KIR, datang juga. Datang juga, mau tidak mau. Kebijakan yang harus dipatuhi. Gitu ya. Warga masyarakat patuh tuh, tetap walaupun 3 bulan ini harus waktu next datang juga. Dan itu ya saya mengapresiasi lah. Ada kepatuhan warga untuk melakukan uji kendaraan bermotor itu berjalan dengan baik. Teman bisik Mamu, juga saya mau tanya nih Pak, di momen ini harapan seorang kepala dinas perhubungan ini apa di momen Natal dan Tahun Baru ini kepada masyarakat? Karena ini akan tersebar kemana-mana. Baik, saya kira dalam momen Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, ketika nanti ada kebijakan secara nasional pasti nih, dan Kota Bekasi salah satunya. Itu khususnya di Jabodetabek, pembatasan pergerakan orang kan sekarang ini kita prokesnya kan di sana, jangan terjadi kerumunan gitu kan, aktivitas warga itu dibatasi. Nah saya kira ya saya sih berharap dan mengajak semua untuk ya di rumah aja lah udah sekarang mah Natal dan Tahun Baru karena tempat-tempat wisata juga mungkin ditutup juga kali ya, jadi nggak bisa kemana-mana ya, secara otomatis teman bisik Mamu nggak bisa kemana-mana. Nggak tahu mall juga ditutup mungkin. Oh gitu ya, ada wacana akan mall ditutup juga gitu ya? Kalau level 3 mungkin ya, kalau level 3 pembatasan dibatasi lagi ya. Dibatasi lagi ya. Sudahlah, kita sekarang mencari sehat aja udah, antisipasi sampai Tahun Baru ini. Mudah-mudahan saja pandemi. Ya, antisipasi juga supaya pandemi tidak lagi banyak di mana-mana ya kan, karena memang tetap kita ini harus menjaga kesehatan teman bisik Mamu, jaga dari pandeminya. Intinya kita kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah secara otomatis untuk memberikan kebaikan juga untuk kita sendiri. Teman bisik Mamu, sekian dulu pembahasan saya sama Bapak
Dadang Ginanjar selaku Kepala Dinas Perhubungan dan Ibu Indi selaku Kepala Bidang Angkutan dan Terminal. Aduh, saya ribet karena memang saya baru pertama kali ketemu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas atensinya sudah mengundang saya ke sini, dan saya juga bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak Dadang dan Ibu Indi. Terima kasih banyak. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.